saya Cantika Isa Kyosora. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil tugas saya yang judulnya memahami Al-Quran dan cara mempelajarinya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk dalam latar belakang. Yang poin pertama adalah Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia. Dan poin kedua, tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk menjadikan pedoman manusia dalam menata kehidupan supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agar tujuan itu dapat direalisasikan oleh manusia, maka Al-Quran datang dengan petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, dan konsep-konsep baik yang bersifat global maupun yang bersifat terinci, yang tersurat maupun tersirat dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian Al-Quran, sejarah kodifikasi Al-Quran, isi pokok Al-Quran, fungsi dan tujuan kedudukan Al-Quran. Baik, sekarang kita masuk dalam pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Quran merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan sebagai wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW sebagai terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang dimiliki oleh umat Islam dan sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Di sini terdapat beberapa ayat yang saling berkaitan yang menjelaskan turunnya Al-Quran, yaitu dengan bunyi Syahru Ramadana anzala fil Quran hudal linas wa bainatin wal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang hak dan yang batin. Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini adalah dalil bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Baik, sekarang kita masuk dalam sejarah kodifikasi Al-Quran. Poin pertama, Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Para ulama membagi turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Di periode Mekah ini berlangsung selama 12 tahun, yaitu masa kenabian Rasulullah SAW, dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyah. Sedangkan di periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah yang berlangsung selama 10 tahun, dan surat yang turun pada waktu itu disebut surat Madaniyah. Baik, sekarang kita masuk dalam isi pokok Al-Quran. Pokok-pokok isi Al-Quran itu meliputi yang pertama masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, masalah sains, dan masalah sejarah. Pertama itu adalah masalah akidah. Nah, akidah itu sendiri artinya keyakinan hati dan pembenaran terhadap sesuatu, seperti kita beriman kepada Allah, beriman dengan para rasul dan kitab-kitabnya. Baik, dan poin kedua itu adalah masalah ibadah. Di sini kita tahu kan teman-teman bahwa masalah ibadah itu wajib bagi umat manusia yang beragama Islam. Dan sekarang kita masuk dalam poin ketiga, yaitu masalah muamalah.
Muamalah itu seperti kita beramal, contohnya kita membantu orang yang lebih membutuhkan daripada kita, contohnya fakir miskin dan anak yatim. Sekarang kita masuk dalam poin keempat, yaitu masalah akhlak. Akhlak itu sendiri merupakan tingkah laku atau tabiat baik dan buruknya perilaku seseorang. Dan yang dijelaskan dalam Al-Quran, akhlak yang sempurna itu tidak akan melanggar ajaran Al-Quran. Baiklah, sekarang kita masuk dalam poin kelima, yaitu masalah hukum. Hukum dalam Al-Quran itu disebut hukum qisas. Contohnya seperti bagi membunuh haruslah dibunuh. Nah, sekarang kita masuk dalam poin keenam, yaitu masalah sains. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Di sini ada ilmuwan Inggris yang bernama Paul Dirac. Ia mengungkapkan fakta ini dalam sebuah ilmu kimia, yaitu setiap partikel memiliki antipartikel dengan muatan yang berlawanan, dan hubungan ketidakpastian mengatakan kepada kita bahwa penciptaan dan pemusnahan berpasangan terjadi dalam vakum setiap saat dan di setiap tempat, jelasnya. Nah, di sini kalau masalah sejarah, teman-teman, di sini saya kan sedang menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Begitulah masalah sejarah dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk dalam fungsi dan tujuan kedudukan Al-Quran. 1. Sebagai petunjuk manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kaidah-kaidah syariat serta hukum-hukum yang cocok untuk diterapkan di dalam segala zaman dan tempat, serta diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, tidak dibatasi untuk suatu golongan atau bangsa saja. Sekarang kita masuk dalam poin kedua, yaitu peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di dalam Al-Quran banyak terdapat kisah-kisah para nabi atau rasul berserta umatnya. Ada yang mengungkapkan kebaikan-kebaikannya, yaitu kepatuhan dan ketaatan umat kepada rasulnya, dan yang mengungkapkan keburukan-keburukannya, yaitu keingkaran dan kesombongan umat kepada rasulnya. Baik teman-teman, sampai di sini saja penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.